Pertama, mengenai kritikan atas rasio, bahwa pandangan umum pada saat itu memandang bahwa realitas itu ada bisa dilihat atau bisa kita pahami keberadaannya dari dua hal. Yang pertama adalah kontak intuitif secara langsung atau indrawi, dan yang kedua secara rasional, dipikir dengan akal gitu. Nah, menurut Kant, realitas itu dibagi menjadi dua, yaitu sebuah fenomena dan nominal. Fenomena itu sesuatu yang bisa diindra atau dengan intuisi indrawi. Di dalam buku Pak Amin disebut dengan kata-kata intuisi indrawi, tapi secara sederhana kita memahaminya sebagai hal yang bisa diindra. Dan juga sesuatu yang bisa dirasiokan, yang bisa dipikir secara masuk akal, seperti hukum kausalitas. Kemudian yang kedua mengenai nomena. Nomena itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat ya, seperti nilai-nilai yang benar-benar esensial gitu. Nah, di sini kalau mengkaji mengenai nilai yang paling besar itu kan tentu sesuatu yang menjadi sumber dari segala sesuatu, yaitu Tuhan. Nah, di sini dari perbedaan pandangan antara realitas pandangan secara umum dan pandangan Kant terhadap realitas itu memunculkan gagasan dari Kant mengenai tiga hal, yaitu paralogisme, antinomi, dan juga citra ideal dari sebuah rasio murni. Ya, jadi paralogisme itu sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal tapi dianggap masuk akal. Jadi akhirnya memunculkan sesat pikir. Nah, di sini kan memandang bahwa pandangan yang sesat pikir itu pandangan yang memandang bahwa hakikat terakhir, terus asal-usul dari semesta dan juga nasib dari jiwa itu dipandang oleh orang Kartesian bahwa itu tuh merupakan sebuah jiwa. Alam semesta ini memiliki jiwa yang berpikir secara sederhana, seperti contohnya manusia. Manusia itu kan dibedakan dengan hewan itu karena ia berpikir. Jadi jiwa itu diartikan hanya sebagai sesuatu yang berpikir. Karena itu yang membedakan antara manusia dengan hewan itu disebut sebagai psikologi rasional. Kemudian oleh Kant itu dia mempunyai pandangan yang berbeda. Dia menganggap bahwa jiwa atau ego itu ya tidak empiris atau yang tidak bisa dirasionalkan seperti yang oleh orang Kartesian sebut itu, tetapi jiwa itu bersifat transendental. Nah, sifat transendental ini kan kalau dimasukkan ke dalam realitas tadi, itu kan menyebutnya ada pada batasan antara fenomena dan nominal. Jadi di fenomena itu ada di situ fenomena atau fakta-fakta kejadian yang bisa dipahami melalui rasio, yang mana itu merupakan sebuah pengetahuan ketika sudah dipahami dan dijadikan sebuah pengetahuan yang bisa dipahami ulang oleh orang lain gitu. Sedangkan nomena itu ya isinya sebuah nilai-nilai dan yang tertinggi itu adalah Tuhan. Dan ego transendental tadi yang dimiliki manusia ya, jiwa yang paling hidup di dunia, itu letaknya sebagai pembatas antara fenomena dan nomena. Jadi ya nggak sepenuhnya di alam fenomena dan juga nggak sepenuhnya di nominal. Dan posisinya itu sebagai subjek bukan objek. Kemudian mengenai antinomi rasio murni. Antinomi itu sebuah kontroversi atau pandangan yang bertentangan mengenai rasio murni. Nah, di mana pertentangannya itu?
Kalau menurut ahli kosmologi spekulatif itu memandang bahwa dunia itu merupakan totalitas dari fenomena. Kemudian kan menjawab bahwa hal tersebut justru menafikan adanya dunia nominal. Ya tentu kan berkata seperti itu, seperti tadi yang awal dibahas itu kan eh, dari cara memandang realitas juga berbeda kan antara pandangan secara umum dan juga pandangan kan sendiri. Nah, implikasinya dari pendapatkan tersebut, menurutkan pengetahuan dan agama itu ya perlu dipisahkan karena wilayahnya berbeda. Agama itu kan yang berhubungan dengan Tuhan, yang tadi letaknya di nominal, sedangkan pengetahuan itu sangat empiris dan juga dia rasional banget. Dan keduanya itu nggak bisa digabungkan, dicampur aduk jadi satu gitu. Kemudian yang terakhir mengenai cita-cita rasio murni atau arah rasio murni itu mau dikemanain sih gitu. Nah, di sini pandangan umum pada saat itu menganggap bahwa teologi natural itu adalah cita-cita dari rasio murni. Jadi cita-cita rasio itu ingin langsung memahami Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta gitu. Tetapi kan membantah karena mempunyai 3 alasan. Yang pertama, secara ontologis, dia memandang bahwa akal pikiran itu memang punya konsep tentang keberadaan Tuhan. Jadi, secara rasio, ya kita tidak bisa membantah bahwa kita mengakui adanya keberadaan Tuhan dan itu masuk akal. Yang kedua, secara kosmologis, alasannya ya karena kalau wujud yang mungkin atau selain Tuhan atau sesuatu yang diciptakan, diantaranya alam semesta dan isinya itu ada. Jika alam semesta itu ada, berarti kan ada sesuatu yang menciptakan alam semesta, ada wujud yang pasti gitu. Jika ada wujud yang mungkin atau wujud potensial itu ada, berarti ada wujud yang pasti ada. Kemudian secara teologis, alasan yang ketiga, wujud yang pasti itu pasti wujudnya berbeda dengan wujud yang tidak pasti atau wujud yang mungkin. Nah, karena itu Tuhan itu hanya bisa dikonsepsikan secara a priori atau secara ideologis. Tidak bisa dengan rasio murni gitu. Nah, di sini perbedaan antara bantahan Kant dan juga pandangan umum atau teologi natural itu. Kalau teologi natural itu memandang keteraturan alam itu sebagai fakta. Sehingga seluruh alam dan keteraturannya itu sifatnya sebagai instrumental, dan kita sebagai manusia di sini yang memahami hal tersebut itu justru menjadi subjek yang mengobjekkan alam. Sehingga ya alam mau diapakan itu terserah manusia, mau dieksploitasi lah, mau dirawat lah, itu terserah manusia. Kemudian kalau dari pandangan Kant itu memunculkan pandangan bahwa keteraturan alam itu karena adanya akibat intelijensi di luar alam itu sendiri. Jadi ada sebuah zat yang mempunyai intelijensi dan zat tersebut di luar alam semesta yang menciptakan alam semesta. Nah, kalau merupakan sebab kalau merupakan akibat intelijensi, berarti kan di situ ada tujuan kenapa kok intelijensi tersebut membuat alam dan keteraturan alam. Nah, akhirnya kan di situ memunculkan pemahaman bahwa intinya Tuhan itu mempunyai tujuan ketika menciptakan alam gitu, dan tujuan tersebut merupakan hak mutlak dari Tuhan. Mengenai alam itu sebenarnya tujuannya itu mau diapakan itu kan hak mutlak Tuhan. Nah, di sini manusia sebagai subjek atau ego transendental yang menjadi pembatas antara realitas fenomena dan realitas nominal tadi, itu manusia hanya
berhak untuk menyimpulkan bahwa Tuhan itu maha bijaksana dan juga maha kuasa. Manusia tidak mempunyai hak untuk menentukan tujuan penciptaan alam semesta ini ingin dibawa kemana gitu, karena hal tersebut akhirnya memunculkan ya manusia juga harus memahami bagaimana tujuan Tuhan ini menciptakan alam semesta. Berbeda dengan tadi yang teologi natural yang lebih gegabah dalam memperlakukan alam dan menganggap alam itu sebagai instrumental. Tuh. Nah, di sini tadi manusia kan berkesimpulan bahwa Tuhan itu maha bijaksana dan maha kuasa. Kenapa kok maha bijaksana dan maha kuasa? Karena melihat keteraturan alam, artinya kan di situ ada sebuah kebijaksanaan atau sesuatu yang menimbang antara kebaikan dan keburukan di alam semesta itu secara seimbang dan harmonis gitu. Nah, itulah bijaksananya di situ. Dan kemudian kenapa Tuhan Tuhan maha kuasa? Karena Tuhan mempunyai hak tujuan alam semesta ini secara mutlak. Di situ Tuhan yang paling berkuasa.